anak muda, makanya belajar biar benar. Ini kita udah bermacam-macam paham dan aliran. Ada Syiah udah di Jakarta, di Bekasi. Ada Sunni, ya enggak, ada aliran Jamaah Tabligh. Ya enggak, ada Wahabi, ada Salaf. Ada Lia Gila, Lia Edan yang ngaku malaikat Jibril. Ada Al-Qiyadah, ada Ghafatar yang kemarin tuh, yang belum lama. Ada Inkar Sunnah, ada Inkarul Quran, ada NII, ada LDII. Wah, banyak banget udah. Islam sejati, Islam murni, Islam super. Ada Islam Nusantara. Udah. Nggak belajar loh biar pada pintar. Amin. Biar ada yang jadi jenderal gitu. Jangan jadi ustadz semua. Punya anak 4 jadi ustadz semua. Berantem lu berebut tahlil. Jangan, biar ada yang jadi dokter, ada yang jadi pakar ekonomi gitu maksud saya. Selamatkan ini bangsa, selamatkan negara. Amin. Ya Robbal. Nggak saya marah, bukan saya marah. Saya cinta sama Indonesia. Gitu biar paham. Karena untuk merebut kemerdekaan di Indonesia ini, berapa banyak darah yang menetes ke bumi, berapa banyak nyawa yang hilang saudara sekalian. Masa udah 70 tahun, besok orang asing yang jadi presiden? Itu maksud saya, jangan. Biar orang Betawi nggak bakal jadi presiden, orang Jawa nggak apa-apa. Emang orang Betawi mah nggak bisa. Betawi, Bekasi termasuk nih Pak Betawi nggak bisa jadi presiden, nggak bisa. Orang Betawi mah ambeknya gede. Jadi imam aja salah ditegur, pindah ke masjid lain. Tuh orang Betawi laguannya tuh. Salah baca doa, ditegur, kagak nerima. Marah ngambek. Lu bocah kemarin negor gua apa ilmu lu, katanya gitu. Lah ilmu mah enggak kudu-kudu kecil, enggak kudu tua, enggak kudu muda. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Al alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhon. Kan begitu. Orang alim itu besar sekalipun dia kecil. Orang bodoh itu kecil sekalipun dia tua bangka karena bodoh. Saudara-saudara. Lihat gua nih. Pakai sarung, pakai jubah begini, pakai sorban. Mestinya lu mundur tadi ngeliat gua pakaian begini. Ya karena udah diatur dari sekalian, jadi imamnya lain, khotibnya lain. Nah, setelah itu saya pesan, panggil pinrohnya, besok tahun depan gua nggak mau jadi khotib imam orang lain buat gitu. Kalau nggak gue berhenti jadi khotib, gue bilangin. Bukan ngambek, kita ngajarin yang benar. Bab imam itu hak khotib, ngaji fikih. Karena ini kedudukannya mengganti 2 rakaat sholat zuhur. Al khutbatani fiha muqamu raka'ataini minaz zuhur. 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Jadi imam itu hak khotib. Jadi yang berhak jadi imam itu adalah khotib, kecuali dia sendiri yang mau menyerahkan, boleh-boleh saja. Jadi saya bilang sama wali kota, kalau besok gua khotib, imamnya pakai orang lain, gua nggak mau, gua bilangin. Gua nggak goblok, gua kata gua bekas korek juga, gua bilangin. Gua fase baca Quran. Ya enggak, berapa susahnya ngaji kalau kita belajar bisa. Napas pengen panjang gampang, datang ke rumah gua. Mau suara enak, tak ada semuanya wiridnya. Dari sekalian, kudu rajin nyari ilmu begini mah. Gue ilmu peletnya gue cari di mana-mana. Banyak banget ilmu pelet itu di rumah. Dari kalian, iya. Mandi air kembang juga ada. Yang paling mujarab mah itu kalau ketemu tuh ular lagi makan kodok, lu gebuk. Manjur banget itu. Ular makan kodok, gebuk, mati tuh. Ya enggak, nanti kita pisahin. Ular bikin minyak ular, kodok bikin minyak kodok. Ada mantranya buat melet. Nah ntar yang perempuan kita kasih minyak ular. Kita nih yang lakinya yang demen minyak kodok. Ular kan ngubur kodok gitu. Masuk akal juga. Sampai begitu saya cari tuh ilmu. Dari sekalian. Ntar kayu ini jangan dibuang, simpen. Kalau lu udah bosan sama perempuan, lu gebuk sama kayu, plok. Dia benci lagi sama kita. Tuh ilmu pelet begitu jeleknya.
Cuman itu ilmu bisa dicari. Gue mau buat nonjok orang sekali rubuh juga gue belajar mukul di air latihannya. Gue lihat. Ya kalau kita gak punya ilmu zaman Orde Baru kita diincer. Kan saya pernah jadi target dengan Habib Rizik. 1 minggu ini pokoknya Abu Hanifah Rizik harus hilang palanya. Begitu. Lu pernah ditarget begitu? Ya, saya udah ditarget begitu. Malah yang banting-banting pesol makin nyang banget dari daga tentara 1 truk. Lu gak kuat ya. Dari kalian saya pasrah, saya berjuang. Ya enggak, Rasulullah aja dibela sama Allah, masih kita enggak dibela. Alhamdulillah. Yang musuhin saya mati semuanya. Enggak ada yang panjang umurnya, minggu mati, bulan mati, mampus gua gitu. Siapa yang lain berani macam-macam sama gua matiin gua gitu terus kalian. Mau santet dari rumah, ada ilmu santet Ustaz, datang ke rumah saya kasih ilmunya. Buat matiin orang brengsek gak apa-apa. Di kampung nih udah ada anak-anak muda, orang tua dipukul, warisan dia jual, adiknya ngelawan dia gebukin, udah mabok, main perempuan kerjaannya matiin aja gitu udah. Nah doanya sama saya ada di rumah, mati sudah dikalian, gue udah coba. Nah itu camat ngusir saya di Cirebon seminggu, saya bilang seminggu, tuh tungguin lu buat gitu. Brengsek lu gue diusir, saya pidato begini pakaian nyupir sendiri. Pidato kagak boleh, baca doang gak boleh, nginep di Cirebon gak boleh kata camat tuh tahun 90-an dari kalian gak boleh. Gue suping katanya Abu Hanifah di Cirebon. Cirebon bukan punya Abu Hanifah, pulang jangan ada di Cirebon. Ya waktu itu saya digelar mau balik keras, ditanyai panitia, sini loh, siapa tadi ngusir gue tuh? Camat. Hah? Pantes dia lagi berkuasa. Golkar itu kan 3 partai, Golkar yang paling berkuasa. Nah gue gedek sama Golkar juga begitu dulu dari kalian. Sekarang mau enak semua saudara-saudara. P3 brengsek sekarang. Ya apalagi si Muhaimin tuh, PKB brengsek juga dari kalian. Ya enggak. Demokrat juga rampok brengsek juga dari kalian. Ya, ada partainya yang suka membid'ahkan orang lagi. Udah gak yang bener udah. Besok pilihnya partai idaman. Partai baru, Roma Irama. Udah itu aja. Jangan salah besok mah. Idaman. Ya enggak? Islam damai dan aman ya. Islam rahmatan lil alamin. Partainya Roma, udah. Dia Roma jadi presiden. Amin. Dia orang pinter. Ya syukur-syukur Roma jadi presiden, gue jadi menteri agama kan lumayan tuh. Abis tuh aliran sesat gue hajar semua, nggak ada peduli dari kalian. Nah, jadi gara-gara dia jadi brengsek Indonesia. Bayang ada yang begini tangan puter-puter, ada yang injek-injek kan, ada yang mengkang tangan begini. Jidat pada dihitam-hitamin tolol waktu itu dari kalian. Ngaco nih orang pada kau bilangin. Nggak usah lah yang normal-normal yang wajar ya, kenapa sih? Kayaknya besok udah, partai udah gak ada yang bener, yang lain mah udah. PKB kan nipu Roma. Roma tuh orang pinter. Kalau dia bodoh dia gak bisa ngarang lagu, 1000 lagu. 1000 lagu lebih yang dia karang tuh. Cuma India aja dia bisa terjemahin. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa India. Dia mengerti Islam di pidato di mana-mana. Oma, dia emang ngeliat kembang begini aja ngarang lagu kapan? Emang dia mah segala sesuatu dihayalin semua sama dia. Dia duduk nih lihat kembang-kembang gini. Dihayalin, ambil buku, pulpen, ambil gitar. Bikin lagu dah. Jadi duit sama dia. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Emang bener ya, kalau taman gak ada bunganya jelek gitu. Hidup juga kalau gak punya cinta gak bagus. Lihat orang laki yang jadi duda, yang gak punya bini, kayak orang goblok, bloon gitu kalian. Bener loh, bukan menghina. Coba lihat orang laki yang gak punya bini, jalannya melayang jalan. Nunduk ke bawah. Enggak semangat, coba orang punya bini, semangat. Dia melihara kambing, dia melihara sapi, nanti dia jual, dia punya duit. Karena punya istri, semangat.
dari kalian. Apalagi bininya 2, lebih semangat lagi dari kalian. Ya itu mah tergantung orangnya. Ya, Ustadz kalau udah mampu kawin 2 nggak apa-apa. Kalau udah mampu, kalau belum mampu jangan nyusahin. Ya, Mbak punya bini 1 kuno Nabi Adam. Punya bini kayak Nabi Muhammad gitu banyak bagus tuh, modern namanya. Cuman jangan kebanyakan, kita mah 4 aja. Sanggup, kalau enggak 3, enggak 2, ya kagak 1. Kalau enggak kawin jelek juga kata Nabi, jangan kayak pastor lo. Pastor, agama Kristen pastor kan enggak boleh kawin. Goblok lagi aja tuh manusia. Orang manusia paling goblok tuh pastor, sorry kalian. Masih muda, badan seger, duit banyak, fasilitas cukup, enggak boleh kawin, tolol. Yang paling enak diogah kan goblok ya. Paling enak nggak ada lagi sudah istri perempuan. Allah jadikan perempuan buat laki-laki. Kalau tidak salah Sayyidina Ali pernah berkata, ya enggak. Yang paling enak di dunia ada 3. Yang pertama apa? Aklul lahmi, makan daging, biar sehat badannya. Jangan sampai 40 hari nggak ketemu daging, bisa jadi darah rendah. Jangan sampai juga 40 hari makan daging terus, darah tinggi. Di fikih dibahas itu sama Mu'alim Yunus dulu saya ngaji. Jadi makan daging biar sehat badannya. Ya enggak. Kali kambing yang baru dipotong tuh bakar sate. Wah nikmat seger dari gelian. Pertama, yang kedua rukubul lahmi, naik kendaraan yang berdaging. Naik kuda, naik onta, naik keledai, naik gajah dulu. Kendaraan paling mahal kuda. Bisa naik gunung turun gunung. Sekarang ya Jaguar, Lamborghini, Rolls Royce, Mercy, BMW, minimal kayak saya dah Kijang. Nah, udah enak banget itu Kijang bekas saja enak apalagi baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi orang kaya semua, gue doain lu amin. Nikmatin, syukurin apa yang Allah Ta'ala berikan. Saudara-saudara sekalian, biar keren kita jadi orang. Jangan buluk, pici buluk. Kok baju koko kancing lain sebelah. Celana buluk, kaos kaki pada bolong masih dipakai. Ilah. Jangan. Jadi jelek kita itu. Makanya ibu-ibu perhatiin suaminya. Kalau kaos kutangnya udah bolong jangan dipakai, jadi topo dapur. Ya, kita namanya memelihara suami kita juga, jangan mikirin duitnya aja, pakaiannya perhatiin. Itu begitu jadi istri. Suami juga apalagi perhatiin istrinya. Dari kalian kasih makan yang enak, kasih pakaian yang bagus. Biar cakep, bini kita jangan jelek. Bini kudu cakep. 3 bulan sekali, paling kagak 6 bulan sekali. Syukur kalau punya duit tiap bulan. Tuh bini dibeliin baju. Begitu mestinya. Belum cukup bawa ke salon. Dari kalian modalin. Tadi istri saya ajak ke rumah orang kaya di Cibubur. Orang kaya Pak, miliarder. Rumahnya aja 15 miliar. Ya Allah, orang kaya duit rumah 15 miliar, mobil Camry, Fortuner segala macam. Ini mukanya udah kayak muka orang kaya. Datang bini saya situ, dia bingung. Kok ibu mukanya enak sih, kita cakep, licin begitu. Kata istri saya isi cerita jujur tadi. Saya tiap bulan dikasih duit sama Pak Haji, sama saya maksudnya. 1,5 juta, 2 juta buat cuci muka. Begitu loh kalian. Bingung dia Pak. Ini nggak bohong, saya mah bener-bener ya. Misalnya saya kasih duit buat cuci muka sono ke salon. Lu cuci muka aja, lu beli bedak sono yang mahal. Tiap bulan tuh ada dananya dari saya. 1,5 juta, kalau kurang lebih teramen sama gue sini buat itu. Tadi itu ibu bingung. Nah kalau ibu mau besok saya jemput sebulan sekali. Saya memang dikasih sama Pak Kiai kata dia. Begitu, jadi bini kan ini kan cakep kan ya. Tuh, masih belum cukup juga itu. Nah, bawa ke toko emas. Beliin lagi emas tuh perhiasan biar cakep dia. Bini kalau cakep nanti laki ikut cakep kapan? Bini siapa sih itu ya? Nggak ada bosennya, bajunya enak dilihat, perhiasannya pantas, orangnya sopan. Bininya Pak RW. Nah, Pak RW-nya keren lah, bininya cakep dari kalian. Itu satu lagi siapa itu? Bininya Ustadz. Alhamdulillah. Nah itu yang pendek bogel itu mau ngecaprak aja. Nyo bininya Hansip meren. Jadi bini harus cakep, bini cakep, laki jadi ikut cakep gitu. Cuman ibu-ibu jangan lupa kecantikan kita buat suami.
Jangan cuma mau ke pasar, mau arisan, ya enggak, mau pengajian, mau kondangan, minyak wangi, sampai ke pantat-pantat. Dan tidur sama laki, daster somplak, lana robek, hutang penitinya 7. Jangan, hormatin suami gitu. Apalagi suami udah umur 50 tahun ke atas. Kata Nabi apa nih pesan sama ibu-ibu? Bu, kalau punya suami udah 50 tahun ke atas, jadikanlah suami itu seperti hordeng. Nih hordeng contohnya gampang nih, hordeng tuh. Supaya hordeng ini bergoyang, maka kudu digoyang-goyangin. Gitu, Nabi yang bilang. Maksudnya gimana? Kalau suami udah 50 tahun, 60 tahun kan spanningnya lama. Supaya spanningnya cepat, ibu-ibu si cowboynya kudu digoyang-goyangin. Gitu. Ada semuanya sama Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mau badan sehat, ikut makan cara Rasul. Saya dari dulu makan nggak gembul, kan badan saya stabil dari dulu. Saya sih pengen duduk ini pengen supaya enak aja, tahan lama. Kuat aja berdiri, orang nyupir mobil masih kuat, masih ke Jawa kemana masih bawa sendiri kadang-kadang dari sekalian.